Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon mahasiswa maupun para calon peneliti yang berbahagia, yang sudah mulai tertarik terkait dengan apa itu pendekatan kualitatif. Pembahasan kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan syarat-syarat penelitian kualitatif. Ayahanda dan Bunda, bila ingin mendapatkan informasi ini lebih lengkap, dapat dilihat di buku Metode Penelitian Kualitatif yang diterbitkan oleh Alpha Beta Bandung. Apa yang disampaikan oleh Prof. Marsudi Suparlan terkait dengan syarat-syarat penelitian? Marsudi Suparlan mengungkapkan bahwa pelaksanaan penelitian harus berpedoman pada metode ilmiah yang syarat-syaratnya mencakup hal-hal berikut. Pertama, yang perlu kita dalami bersama-sama terkait dengan metode pendekatan kualitatif ini, yaitu prosedur penelitian harus terbuka. Apa artinya? Penelitian atau prosedur yang kita gunakan dalam penelitian yang kita akan lakukan atau telah kita lakukan itu dapat diperiksa oleh peneliti lain. Kemungkinan besar itu akan terbaca melalui laporan penelitian yang sudah kita susun dan sudah kita publikasi. Kemudian dari laporan itu akan terungkap metode apa yang digunakan dan bagaimana menggunakan metode tersebut. Jadi ini yang sangat menarik. Kunci dari seorang peneliti itu adalah bagaimana kemampuan peneliti untuk mengungkapkan apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan dari peneliti sebelumnya. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga dari kajian yang dilakukan oleh seorang peneliti akan menemukan ada hal-hal yang sudah sesuai, tapi ada titik-titik lemah. Kelemahan-kelemahan ini harapannya akan ditutupi oleh peneliti lanjutan. Untuk itu, kita perlu pastikan sebuah syarat penelitian itu, bagaimana prosedur penelitian itu terbuka untuk dilihat oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, juga perlu diperhatikan oleh para calon mahasiswa atau calon peneliti, yaitu definisi-definisi yang dibuat adalah memang benar sesuai dengan definisi yang berlaku di masyarakat, mudah dipahami oleh masyarakat, dan berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang sudah ada atau baku. Nah, coba kita bisa lihat konsep-konsep itu ada yang kalau kita membaca di sebuah peraturan perundangan itu kan sudah ada definisi-definisinya. Begitu juga di sebuah laporan-laporan pasti ada konsep-konsep yang di sana itu sudah diakui. Lalu kemudian teori-teori yang digunakan itu memang benar-benar disusun oleh para ahli sebelumnya. Kemudian ini yang ingin kita pastikan untuk kita uji atau ingin kita buktikan apakah benar-benar sesuai tidak. Jadi poin penting yang kedua ini adalah definisi-definisi yang dibuat itu benar-benar berdasarkan konsep dan teori yang sudah ada atau baku. Itu jangan sampai
itu dilampaui. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengumpulan data dilakukan secara objektif, yaitu menggunakan metode atau metode-metode penelitian ilmiah yang baku. Sebagaimana yang kami ungkapkan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan pendekatan kualitatif, kemungkinan besar kita dapat menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Idealnya itu bila kita ingin melakukan sebuah penelitian yang komprehensif, otomatis memang kita awali dari kajian-kajian perpustakaan. Setelah kajian perpustakaan kita lakukan, kita sudah mulai mendapatkan informasi yang utuh dari setting penelitian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita ingin benar-benar mau menangkap atau merekam semua informasi yang ada di setting penelitian kita atau di lapangan, itu melakukan pengamatan. Pengamatan ini juga menjadi sangat penting. Di sana kita akan melakukan identifikasi, lalu di sana juga kita akan mulai mencatat, udah mulai memilah. Dan jangan lupa pada saat pengamatan itu juga kita sudah mulai melakukan wawancara kecil-kecil yang belum berstruktur, masih semi struktur, atau ada hal-hal lain yang kemudian kita tetap harus berhubungan dengan informan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan wawancara. Nah, di wawancara ini sebetulnya kita akan fokus kepada para informan yang sudah terfilter saat kita melakukan pengamatan yang dipandu oleh seorang key informan atau informan kunci di lokasi di mana kita melakukan penelitian. Lalu yang menjadi penting ini adalah yang keempat. Mungkin ada data-data yang menurut kita ini masih perlu didiskusikan dengan para informan-informan. Mungkin kita tidak tahu kenapa di satu pertanyaan mereka menginformasikan hal yang berbeda. Ada hal apa yang terjadi di balik itu? Yang kemudian kemungkinan dengan beberapa tema yang akan kita bahas di diskusi kelompok, itu kemungkinan besar akan terungkap. Lalu yang terakhir, ini metode bisa saja lewat gambar, atau lewat tulisan, atau lewat suara, di mana anak-anak yang kita teliti, yang menjadi informan, itu tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan banyak hal tentang apa yang dia ketahui, itu bisa diungkapkan melalui gambar, atau melalui tulisan, atau melalui karya. Nah, yang terakhir ini, syarat sebuah penelitian kualitatif adalah hasil-hasil penemuannya itu dapat ditemukan ulang oleh peneliti lainnya. Bila sasaran atau masalah penelitiannya sama dan pendekatan serta prosedur penelitian juga sama. Ini yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan terkait dengan syarat-syarat penelitian ini dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh calon mahasiswa atau para calon peneliti kualitatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.